Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 29 September 2020. Kita lanjut materi ya. Seperti janji saya bahwa saya akan membahas tentang metode penentuan reaksi redoks. Di penyetaraan reaksi redoks di sini kemarin kita bahas bahwa ada dua metode. Yang pertama adalah ada yang menggunakan metode setengah reaksi atau dikatakan metode ion elektron. Terus ada juga metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO seperti. Baiklah, kita lanjut. Jadi kita bahas dulu tentang penyetaraan biloksnya. Aturannya yaitu aturan yang kita gunakan di sini adalah aturan pertama, yaitu penentuan biloks setengah reaksi. Ada langkah-langkah yang kita gunakan. Langkah apa yang pertama itu? Yaitu kita lakukan penyetaraan dengan menentukan suasana asam dan basa. Jadi reaksinya kita tentukan dulu yang mana asam, yang mana basanya. Ketika dia asam itu dia ditandai dengan adanya H+. Itu pelajaran kelas 11 kemarin ya. H+ simbol dari asam. Kemudian ketika pada suasana basa otomatis disimbolkan dengan OH-. Oke. Untuk suasana asam, aturannya adalah kita setarakan oksigennya. Oksigen ditambahkan dengan H2O. Unsur oksigen yang kekurangan O2 ya, kita tambahkan H2O di sebelah kanannya dan kita tambahkan H+ yang menandakan dia asam di sebelah kiri atau ruas kirinya. Sebaliknya untuk suasana basa, pada ruas yang kelebihan, ini kelebihannya. Tadi kalau di asam yang kekurangan oksigen, karena ini kelebihan oksigen. Untuk yang kelebihan oksigen, kita tambahkan OH di samping kanannya. Seperti itu ya. Itu aturannya. Aturan kedua yaitu penentuan biloks masing-masing unsur. Nah, kita tentukan biloks masing-masing unsur. Contohnya ini Ibu sudah tuliskan contohnya ya. Contohnya di sini ada HGS ditambah HNO3 ditambah HCl menghasilkan HgCl2-1 ditambah NO-2 ditambah S ditambah H2O. Ya, di sini sudah ada penentuannya ya. Hg itu berada di golongan B2 ya, di sistem periodik. Jadi otomatis ketika dia di golongan sistem periodik, maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Aturannya dalam penentuan suatu senyawa, jika di depan biloksnya adalah positif, otomatis unsur yang di belakang adalah negatif. Jadi nilainya adalah -2. Nah, kemarin ini H hidrogen ya. Aturannya dia selalu berbuatan positif 1. 3 HNO3. 3O-nya -2. Oke, O selalu -2. Jadi kita pakai aturan yang kemarin nih penentuannya. Kita dapat positif 5, 3 kali 2 6. 6 ditambah -6 ditambah positif 1, otomatis untuk menghasilkan 0 kita pakai tambahkan tambahkan positif 5. Seperti itu. Ada HCl. H lalu positif 1 di golongan juga A1 ya, golongan 1A, jadi positif 1, otomatis karena satunya positifnya di depan, otomatis Cl nilainya -1 ya. Jika positif di depan, otomatis di belakang adalah minus, seperti itu. Dia berubah nih, berubah nih Bu, HgCl2 -1, kemudian ditambah NO -2. Ini sudah ditentukan memang dari unsurnya itu, tinggal kita menentukan ya dia reduksi atau oksidasi. Oke, di sini saya sudah panah. HgH plus 2 GS berubah nih, S-nya menjadi 0. Otomatis S-nya meningkat ya. Dari -2 ke 0 meningkat. Oke, jadi bilangan oksidasinya meningkat, kita namakan oksidasi. Beda nih yang di atas, HNO3 -2. Low. NO-nya kita lihat unsur NO-nya. Di sini berubah NO dengan muatan O1, sedangkan yang di sini adalah 3. Otomatis kehilangan ya, bilangan oksidasinya dikatakan reduksi. Itu namanya penentuan biloks masing-masing unsur dengan kita menentukan yang mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Langkah berikutnya ketika itu
dari yang tadi ya, kita tuliskan penyetaraan setengah reaksinya. Penyetaraan setengah reaksinya di sini kita tentukan tadi reaksi mana yang mengalami reduksi dan reaksi mana yang mengalami oksidasi. Nah, sudah ditentukan tadi dia bahwa reduksi itu dari NO3-2 menjadi NO, dia reduksi. Kemudian oksidasi kita lihat dari S-nya, dari reaksi yang tadi ya, flashback ke reaksi yang tadi. S2- menjadi S, dari 2 muatannya menjadi 0 tadi ya, jadi lebih tinggi lebih tinggi 0 daripada -2, berarti dia oksidasi seperti itu. Selanjutnya kita setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Oke, kita lihat NO(S). Satu unsur aja ya, kita pakai NN dulu. N dan N yang di sini dengan N yang di sini sama-sama satu direduksi ya. S yang di sini dioksidasi. S yang di sini koefisiennya sama-sama 1. Oke, seperti itu. Jadi sisa oksigen nih. Sisa oksigen yang mau kita tentukan. Yang mau kita setarakan, sebab di oksidasi itu tidak ada oksigennya. Sedangkan di reduksi ada oksigen pada reaksi pertama sebelum dia mengalami reaksinya 3, sedangkan di sini muatannya adalah 1, otomatis tidak seimbang. Nah, berhubung karena oksigen di sini pada suasana asam, otomatis aturannya kayak tadi ya. Ketika dia asam, berarti kita tambahkan H2O pada oksigen yang kekurangan pada unsur yang kekurangan oksigen. Nah, di sini nih NO-nya yang kekurangan oksigen, di sini kan ini ada. 3 di sini 1. Karena di sini yang kekurangan, otomatis yang ini nanti nih NO nanti kita tambahkan H2O. Selanjutnya O-nya ini kita tambahkan H+ bagi yang kekurangan kita tambahkan H2O, dan yang di kirinya kita tambahkan H+ untuk menandakan dia asam seperti itu. Sehingga reaksinya menjadi seperti ini ya. Seperti Ibu katakan di reduksi ya. NO-nya kita tambahkan H+, sedangkan NO yang kekurangan oksigen di sini kita tambahkan H2O. Oke, kita lanjut ya. Kita ini masih tidak setara ya. Di sini oksigennya ada 3, di sini masih 1. Bagaimana cara menyetarakannya adalah kita kali berapa nih? Kita kali berapa O-nya sehingga dia menghasilkan 3 juga oksigen di sini. Nih, di sini sudah ada 1 ya. Ini O-nya di sini sudah ada 1. 1 ditambah berapa? Sehingga dia O-nya 1 ditambah berapa? Di sini O-nya ya, supaya setara. Ini itu 1 ditambah berapa sehingga dia mampu 3 di sini sama setara. Kita harus pikirkan berapa. Jadi 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2. 2 itu kita tulis di mana? Kita tulis di depan hidrogen. Oke. Nah, di sini ada 2H2. Sedangkan di sini ada 1. Bagaimana caranya kita tambahkan koefisien berapa sehingga ada 2 H+ di sini memiliki koefisien? Kita lihat di sini adalah 2 dikali 2. Koefisien 2 dikali 2 H menghasilkan 4H. Kita isi nih kayak gini. Jadi 4H. Oke. Nah, selanjutnya kita garis seperti ini untuk proses penyetaraannya. Untuk proses penyetaraannya kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu. Turun NO-3 ditambah 4H+ nih NO tambah 2H2. Oke, tulis balik ya. 2H2O. Kemudian untuk oksidasinya S-2 menghasilkan S. Nah, itu belum setara ya. Untuk selanjutnya untuk aturannya kita setarakan, kemudian kita kali yang kita mengalihkan bilangan bulatnya, kita kali bilangan bulat dari muatan masing-masing ya.
dari koefisien masing-masing. Kita kali berapa yang nampak koefisiennya, kita kali bilangan bulat atau pertama. Yang di atas kan ada 3 nih yang nampak, ada 3. Terus yang di bawah nampak ada 2. Kita balik ya, kita kali dengan bilangan bulat koefisien nampak. Yang nampak kan ada 3 ada 2, kita balik. Jadi yang di atas kita kali 2, dan yang di bawah kita kali 3, seperti itu. Selanjutnya kita garis ya agar kita dapat reaksi yang stabil atau reaksi yang setara. Oke, 2 dikali NO berarti 2 NO min 3 ditambah 2 dikali 4 H plus adalah 8 H plus nih ditambah, ini harus ada ditambahnya ya. Kita tambah berapa? Kita tambah elektron. Ini di sini harus diisi elektronnya karena dia direduksi sebelah kiri penambahan elektronnya, itu aturannya seperti itu. Kita tambah berapa elektron yang di sini agar dia stabil, sama-sama stabil, ada 3 elektron ya di sini. Agar dia stabil kita tambah 3 elektron. Jadi 2 dikali 3 elektron adalah 6 elektron. Selanjutnya hasilnya 2 dikali NO adalah 2 NO ditambah 2 dikali 2 H2O adalah 4 H2O. Seperti itu. Lanjut yang di bawah. Sedangkan tadi kan di sini ditambahkan 3 elektron untuk menyamakan ini. Jadi kita di sini untuk ruas kanannya kita tambahkan adalah 2 elektron. 2 elektronnya dilihat dari mana nih? Elektron yang dimuat pada unsur S ya. Sedangkan sini unsur NO, seperti itu. Selanjutnya kita sudah ya, yang di atas sudah dikali, kemudian yang di bawah lagi kita kali. Kita samakan ya. Kita samakan bawah kita nih, kita tulis tanda panah dulu, kita jajarkan tanda panah. 3 kali S2 berarti 3S min 2. Kemudian 3 nih ya, reaksinya 3 dikali S tetap T3S ditambah 3 kali 2 elektron berarti 6 elektron. Oke, kita jumlahkan lagi. Kita kurangi ya, 6 ini berarti ini enggak ada lagi ya, hanya itu koefisien yang habis. Oke, kita turunkan 2NO 3 min ditambah 8H plus ditambah, sebelum ke reaksi berarti ada 2NO 8H plus ditambah ini sebelum kita bikin reaksinya ya, harapan reaksi adalah 3S min 2, kemudian menghasilkan 2NO ya ditambah 4H2O ditambah ini 3S. Seperti itu penyetaraan reaksinya. Selanjutnya kita masuk nih di tahap terakhir. Kita menuliskan reaksi lengkapnya dari tadi hasil yang di atas ya. Jadi kita tambahkan nih, kita tulis reaksi lengkapnya setara nih 2NO3 min ditambah 8H plus ditambah 3S min 2 menghasilkan 2NO ditambah 4H2O ditambah